Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang array satu dimensi, di mana saya akan menjelaskan program tersebut. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian array tersebut. Array adalah sekumpulan tempat penyimpanan data yang bertipe dan bernama sama dan memiliki indeks. Pada program ini, saya menggunakan array satu dimensi. Sedangkan array satu dimensi itu adalah array yang memiliki satu indeks. Array, jenis-jenis array tersebut bukan hanya array satu dimensi, tapi ada array dua dimensi, tiga dimensi. Tapi pada program ini yang saya buat ini adalah menggunakan array satu dimensi. Setelah itu saya akan memperlihatkan contoh program yang telah saya buat, yaitu tentang penjumlahan bilangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang source code yang saya buat. Yang pertama di sini tentang nstack include stdio.h dan nstack include stdelete.h, di mana suatu variabel program ini adalah berguna untuk sebuah fungsi, yaitu sebagai input output dan sebagai library atau penyimpanan. Sedangkan int main void ini adalah sebuah fungsi utamanya, fungsi utama dari program bahasa C. Inti ini adalah pada fungsi utama untuk menjalankan suatu program, maka dibutuhkan sebuah tanda buka dan tutup kurung kurawal. Cara mendeklarasikan sebuah array satu dimensi di dalam program C ada tiga. Yang pertama, menentukan tipe-tipenya. Tipe di sini adalah tipe dari array yang akan dibuat. Contohnya int, float, char, dan lain-lainnya. Yang kedua, nama arraynya. Nama array di sini adalah yang seperti ini, bilangan ini nama arraynya. Ini bilangan ini adalah nama arraynya, yaitu yang akan dibuat. Sedangkan kapasitas ini adalah banyaknya nilai yang dapat disimpan dalam array yang akan dibuat. Di sini banyak kapasitasnya adalah 5, karena saya membuat program array tersebut memiliki kapasitasnya cuma ada 5. inti ini adalah sebuah tipe data. Ini adalah sebuah dilambangkan, yaitu ini ada sebuah angka tapi dilambangkan dengan huruf i, karena i ini adalah bernilai bilangan bulat. Bilangan yang di sini adalah sebuah nama array yang akan kita buat, dan angka 5 di dalam kurung pembuka dan penyiku ini adalah sebuah kapasitas. Ini contohnya bilangan pada array, bukan dimulai dari angka 1, tetapi dimulai dengan angka 0, karena ini adalah sebuah angka desimal, dimulai dari 0 dan diakhiri dengan angka 4, karena yang kapasitas yang kita perlukan yaitu ada 5 buah. Jadi pada bilangan 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah bernilai 5, berjumlah 5. Setelah itu kita akan menampilkan sebuah tulisan array satu dimensi ini ke layar monitor, maka menggunakan sebuah printf. Printf ini terletak di sebuah include, yaitu di stdio.h. Printf ini gunanya untuk menampilkan sebuah tulisan ke layar monitor, seperti array satu dimensi, bilangan yang telah didefinisikan, bilangan 0 sama dengan 5, bilangan 1 sama dengan 10,
bilangan 2 sampai 15, bilangan 3 sampai 20, bilangan 4 sampai 25. Dan backslash n ini adalah gunanya seperti kita mengetikkan di Word, yaitu ada enter. Backslash n ini gunanya itu. Dan setiap program, setiap variabel maka menggunakan tanda diakhiri dengan titik koma. Dan printf ini menampilkan sebuah titik-titik yang sangat banyak. Ini gunanya untuk membatas bilangan yang telah didefinisikan dengan hasil dari bilangan yang didefinisikan itu yang telah dijumlahkan. Selanjutnya yaitu scanf. Scanf ini adalah meminta atau menerima input dari user. Seperti kita menginput angka 1 di Word dan kita meminta suatu nilai. Terus %d ini adalah sebuah hasil yang terdapat pada integer, yang terdapat pada tipe integer. Apabila kita di sini menggunakan %f, berarti tipe data yang kita gunakan yaitu float. Dan ini adalah sebuah variabel yang memiliki nilai yang terdapat pada INTI ini. Jadi misalnya di I yang pada bilangan 5 ini kita bikin X, maka di scanf juga kita bikin dan X, dan diakhiri juga dengan titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan sebuah hasil dari bilangan yang dijumlahkan. Itu akan menampilkan hasil dari bilangan yang dijumlahkan itu ke layar monitor. Dan ada backslash n ini sama dengan enter dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya printf ini sampai printf 4 ini gunanya untuk menampilkan bilangan 0 sampai 4 yang telah dijumlahkan. Caranya %d ini adalah nilai yang kita inputkan oleh user. Misalnya kita menginputkan nilai di %d ini adalah 1, maka otomatis bilangan 0, yaitu bilangan 0 yang maka dia mengecek ke atas bahwa yang telah disimpan bahwa bilangan 0 itu sama dengan 5. Otomatis nilai inputan yang kita berikan misalnya 1, maka bilangan 0 ini sama dengan 5, maka 5 ditambah 1 hasilnya 6. Maka angka 6 inilah yang ditampilkan ke monitor, dan seterusnya. Pada sistem pause, yaitu adalah supaya program ini tidak menutup sendiri, maka diberikanlah sebuah sistem pause. Dan return 0 ini adalah mengembalikan nilai yang sebelumnya ke nilai awal, yaitu maka diberikan tentang void dan ditutupkan dengan kurung kurawal. Setelah saya menjelaskan sedikit tentang program yang telah saya buat, maka untuk mengcompile-nya kita pertama Windows R, kita ketikkan di situ cmd, lalu kita pilih tempat di mana tempat kita menyimpannya, yaitu di saya di terus cd ini adalah gunanya untuk membuka sebuah file atau membuka folder yang akan kita cari. Itu ketik tugas kuliah, lalu enter, cd lagi semester, terus cd lagi, lalu kita gcc, kita cari file yang di sini saya telah memiliki file yaitu array.c, maka array.c. Seandainya kita ingin membuat apabila kita mengompilnya langsung seperti ini, maka otomatis sebuah aplikasi atau sebuah program yang telah kita simpan atau kita gcc-kan, maka akan berekstensi tentang a.exe. Maka kita ingin menggunakan sebuah nama misalnya Zulkifli, maka otomatis
uh, file atau program yang telah kita apakan tadi itu akan bernama dengan zulkifli.exe. Kalau dir ini adalah directory, nanti kita mengecek apakah zulkifli itu ada, zulkifli.exe itu ada. Oke. Lalu kita tetapkan zulkifli.exe, kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Bilangan yang telah definisikan akan menampil printf yang tadi, yaitu bilangan yang telah didefinisikan, dan array satu dimensi ini bilangan 0 sampai bilangan 4 akan otomatis keluar ke layar monitor. Lalu di sini kita memintakan masukkan nilai i katanya kan. Masukkan nilai i. Maka kita misalnya kita menginput nilai 1. Lalu kita enter. Otomatis hasil dari bilangan yang dijumlahkan hasilnya 6. Bilangan nolnya sama dengan 6. Karena pada bilangan yang telah saya jelaskan pada program menjelaskan program tadi, maka otomatis 5 ini ditambah dengan i yang kita nilai yang kita inputkan, maka otomatis bilangan 0 tersebut akan berubah menjadi angka 6. Sekian dari, mungkin apabila ada kesalahan lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.